Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan ngaji kitab Hikayatur Ramadan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu dan tidak wajib as-shaumu apa puasa bi qaulil munajjimih dengan perkataan munajjim. Munajjim ahli nujum ya. Ahli nujum perbintangan. Wa huwa adapun yang dimaksud munajjim man adalah orang yaro yang melihat anna awwala syahri tulu'i sungguhnya awal bulan tulu'un najmi adalah tulu'un najmil fulani adalah dengan terbitnya bintang. Lakin lahu akan tetapi lahu bagi munajjim itu bal alaihi ayya'mala biqaulihi. Artinya perkataan itu ya hanya untuk ahli nujum saja. Bal alaihi ayya'mala biqaulihi. Dan yang melakukan atas perkataan itu ya ahli nujum itu sendiri. Wa kadzalika dan demikian juga man orang shaddaqahu yang membenarkan kepada ahli nujum. Jadi kita tidak diwajibkan berpuasa berdasarkan perkataannya atau pernyataannya ahli nujum, yang ahli perbintangan, peramal. Karena apa yang dikatakan oleh ahli nujum yaitu hanya untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang mempercayainya saja, yang membenarkan. Wa mithlul munajjimil hasibu, wa mithlul munajjimi perumpamaan ahli nujum itu al hasibu adalah dengan cara hitungan-hitungan. Jadi menentukan awal, contohnya seperti awal bulan Ramadan itu main tebak-tebakan saja. Wahwa adapun orang yang ahli nujum itu man ya'tamidu manazilal qamari fi taqdiri sayrihi, adalah orang yang menggantungkan atau ia berdasarkan peredaran bulan, itu maksudnya ya, manazilal qamari fi taqdiri sayrihi, peredaran bulan. Yang berpatokan kepada peredaran bulan. Wala ibrata, wala dan tidak wajib juga berpuasa ibrata biqauli man qala, ibrata biqauli sebab penjelasan, karena penjelasan atau karena ya penjelasan ya, karena penjelasan biqauli man dengan perkataannya orang, qala yang berkata siapa orang itu, akhbaronin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadaku siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fin naumi di dalam tidur, bi anna lailata awwalu Ramadan, dengan sesungguhnya malam ini adalah awal Ramadan. Jadi kita juga tidak diperbolehkan berpuasa berdasarkan pengakuannya seseorang yang bermimpi ketemu Rasulullah. Jadi kalau ada orang, saya tadi malam bermimpi Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan malam ini adalah malam Ramadan, contohnya awal Ramadan atau awal bulan Syawal, itu kita tidak diperbolehkan.
boleh percaya. Jadi orang yang mengaku bermimpi Rasulullah saja itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Apalagi orang yang mengaku langsung video call atau berkomunikasi dengan Allah. Itu kan di tahun kemarin ada kasus seperti itu. Kenapa kita tidak boleh menjadikan dasar hal-hal yang seperti ini? Lifad didabtir ra'ih. Karena tidak adanya ketepatan atau keakuratan. Tidak adanya ketepatan di dalam urusan orang yang bermimpi ini. Jadi tidak pasti orang bermimpi seperti itu. Jadi bisa bohong atau hanya mencari sensasi saja. Itu maksudnya kurang cermat lah. Lifaqdi dabtir ra ini kurang cermatnya mimpi, orang yang bermimpi. Lalu syakki fir ru'yati. La wajibu, maksudnya tidak wajib juga berpuasa li syakki fir ru'yati karena keraguan-raguan di dalam ru'yah. Jadi kalau meragukan itu tidak wajib kita berpuasa. Makanya petugas-petugas ru'yah itu ya disumpah semua. Idzan al-khabaru fir ru'ya walau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yathbutu bihi hilalu Ramadan wala ghairihi minasyuhuri. Jadi walaupun di dalam mimpi itu ya dari Nabi itu la yathbutu bihi hilalu Ramadan. Tidak bisa menjadi penetapan, la yathbutu tidak menetapi bihi ya, dengan mimpi Nabi itu hilalu Ramadan apa hilal Ramadan wala ghairihi dan tidak pula pada selainnya Ramadan minasyuhuri dari bulan-bulan yang lain, dari bulan-bulan ya. Jadi walaupun memang dari Nabi itu tidak bisa menjadi ketetapan mimpi maksudnya ya, walaupun mimpi Nabi. Li syiddatid diqqati fi ta'birir ru'yah. Karena sangat tipisnya akurasi di dalam tafsir mimpi. Di ta'bir ru'yah ini tafsir mimpi. Jadi banyak penafsiran. Artinya mimpi ini kenapa tidak bisa dijadikan dasar? Karena akan banyak penafsiran-penafsiran kalau mimpi. Fafi Faidil Qadir dan di dalam kitab Faidil Qadir mana suhu. Hal ini tidak ditulis, tidak dicantumkan. Tambihun ya, penjelasan. Qala Ibnu Battal berkata siapa Ibnu Battal, ba'dur ru'yati la yahtaju ila tafsirin. Adapun bermula sebagian mimpi itu la yahtaju ila tafsiri, tidak membutuhkan kepada tafsir mimpi. Wa ma fussira fin naumi, wa ma fussira dan suatu yang ditafsirkan fin naumi di dalam tidur, fahuwa tafsiruhu fil yaqadati. Fahuwa adapun tafsirnya itu tafsiruhu fil yaqadati adalah tafsir ya ketika terjaga. Jadi orang kalau bermimpi, tafsiran mimpinya itu ya tafsiran ketika dia terjaga dari tidurnya, tidak tidur. Ini bicara tentang tafsir mimpi. Anna aslat ta'biri, bermula asalnya takbir ya, tafsir mimpi itu minal anbiya'i dari para nabi, wa annahu dan sesungguhnya takbir minal anbiya
Tauqifun ya adalah tetap, pasti. Jadi tafsir-tafsir mimpi, ibarah-ibarah yang datangnya lewat mimpi, itu maksudnya. Itu asalnya berasal dari Nabi. Dan ibarah-ibarah mimpi yang dari Nabi itu yaitu pasti kalau dari Nabi. Lakinil waridu anhum wa in kana aslan fala ya'ummu jami'al mara'i. Akan tetapi sesuatu yang datang dari Nabi, wa in kana aslan, jikalau ada keasliannya, kebenarannya, ya fala ya'ummu jami'al mara'i. Ini tidak umum, tidak berlaku umum kepada semua orang yang bermimpi. Jadi kalau mimpinya Nabi, ibarahnya itu ya betul. Bisa dikatakan tauqif, pasti. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang yang bermimpi selain Nabi. Tidak berlaku umum. Berarti khas ini, khusus untuk Nabi. Fala budda, maka tidak boleh tidak, yaitu wajib. Lil haziki, bagi orang yang cerdas fi hadzal fanni, di dalam memahami fan, ya, dalam memahami tafsir mimpi ini. Ayastadilla bihasabi nazrihi, apanya yang wajib? Ayastadilla bihasabi nazrihi, yaitu penetapan hukum berdasarkan pandangannya atau pendapatnya, kecermatannya. Hanya kalau orang mau jadi penafsir mimpi, itu harus benar-benar cermat. Fayarudda, maka ditolak, maka akan tertolak ma sesuatu lam yunasuh yang tidak ditulis alaihi atas ma itu ila hukmi tamtsili, atas hukum tamsil. Nah, hukum tamsil itu hukum perumpamaan. Wayah kemudian memutuskan lahu kepada ma itu bihukmi tasbih sahih, dengan hukum tasbih yang sahih. Tasbih itu ya perbandingan, penyerupaan. Jadi membandingkan satu perkara dengan perkara yang lain karena ada kesamaan sebab atau akibat. Itu tasbih, penyerupaan. Fa yaj'ala aslan yalhaqu bihi ghairahu. Fa yaj'ala, dan akan menjadikan aslan, akan kepada keasliannya takbir itu, yalhaqu, penyertaan bihi ghairahu, bihi dengan aslan itu, ghairuhu kepada selainnya aslan. Kama yaf'alul faqihu fil furu'il fiqhiyah, sebagaimana melakukan para ahli fikih fil furu'il fiqhiyah, di dalam urusan-urusan furu'i, cabang-cabang fikih. Maksudnya seperti ini. Menafsirkan mimpi itu harus dikaitkan dengan yang lainnya. Harus ada keterkaitan dengan lainnya, sebagaimana ahli fikih itu mengaitkan di dalam urusan furu'iyah, cabang-cabang fikih. Wa qala Masihyu failasufu, ya. Dan berkata siapa Imam Al-Masih, filosof, ahli filsafat. Apa perkataan Imam Al-Masihi? Likulli ilmin, bermula setiap sesuatu, usulun adalah ada dasarnya, la tataghayyaru, yang tidak akan berubah, wa aqyisatun, dan ada kiasan-kiasan, perbandingan-perbandingan, muttaridatun, yang berlaku, la tattaribu, dan tidak akan kacau. Jadi kata Imam Al-Masih di sini,
setiap ilmu itu ada dasarnya, ada dasar pengambilan hukumnya, sehingga tidak akan kacau. Illa takbirur ru'yah, kecuali tafsir mimpi. Nah, kecuali tafsir mimpi itu gak jelas dasarnya. Fa innaha, artinya tidak paten ya, tidak pasti. Fa innaha, karena sesungguhnya takbir mimpi itu takhtalifu biikhtilafi ahwalin nas. Ya karena perbedaan kondisi manusia. Tahtalifu, berbeda, biikhtilafi ahwalin nas, sebab bedanya kondisinya manusia atau ya kondisinya manusia, keadaannya manusia. Wahai atihim, dan sama nih kondisi juga nih, atau kondisi spiritual lah. Kondisi spiritualnya, psikologinya manusia. Wasinaatihim, dan profesinya manusia. Wa maratibihim, dan derajatnya atau pangkatnya manusia. Wa maqasidihim, dan tujuannya manusia. Wa milalihim, dan agama. Wa nihalihim, ya, kepercayaannya. Wa adatihim, atau madhabnya. Wa adatihim, dan adatnya atau budaya-budayanya. Jadi kata ahli filosof di sini, semua ilmu itu ya ada dasarnya, ada patokannya, kecuali tafsir mimpi. Lah kalau menafsirkan mimpi itu sudah gak jelas, karena orang yang bermimpi itu kan beda-beda ya, kondisinya ya beda. Seperti contoh, mohon maaf, seandainya orang buruh atau tukang beca bermimpi dikasih motor seumpamanya, itu mungkin akan ditafsirkan akan mendapat rezeki yang melimpah. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang sudah sukses itu bermimpi motor, itu justru nanti potensi tafsirannya potensi akan mengalami musibah atau bangkrut dan seperti itu. Padahal mimpinya sama, tapi karena beda kondisi, itu tafsirnya bisa berbeda. Ini yang menjadikan takbirur ru'ya itu ya dasarnya itu tidak punya dasar yang pasti. Wayam bawi, maka semestinya kaunul mu'abbiri muttali'an, ada siapa orang yang menjadi penafsir mimpi, muttali'an, halnya mutola'ah, belajar, ala jami'il ulumi, atas semua ilmu, arifan, halnya mengetahui, bil adyani, urusan agama, dengan urusan agama, wal milali wan nihali, wal marosimi, dan ilmu-ilmu yang lain, wal adati, dan ilmu adat atau budaya, bainal umami, di antara seluruh umat manusia. Arifan, halnya juga mengetahui, arif, bil amsali wan nawadiri, dengan perumpamaan-perumpamaan, wan nawadiri, dan ilmu yang langka, wa ma hadis tiqaqil alfaz, dan mengambil hukum atau keputusan terhadap istiqaqil alfaz, akar dasar kalimat atau dasar perkataan. Dasar perkataan itu seperti ini, maksud dasar istiqaqil alfaz. Seperti Ahmad melihat rajul dengan Ahmad dilihat rajul. Nah itu beda penafsirannya. Melihat dengan dilihat itu beda. Itu dimaksud dengan istiqaqil alfaz. Akar apa istilahnya, dasar kalimat, dasar perkataan. Fatinan zakian, sama halnya juga harus cerdas. Orang penafsir mimpi itu hasanal istimbati, dan bagus di dalam pengambilan hukum. Khabiran bi ilmil firasati, dan baik di dalam ilmu firasatnya. Wa kaifiyatil istidlali minal hayatil khalqiyyati ala sifati, dan cara pengambilan, penetapan hukumnya itu dilihat dari asalnya ya,
dari kondisi asalnya kepada sifat-sifatnya, kepada berikutnya. Itu maksudnya. Jadi harus dilihat dulu kondisi seseorang itu seperti apa. Itu pengambilan hukumnya. Hafizon, dan bagi orang yang penafsir mimpi juga hafizon halnya harus terjaga ya atau faham lil umuri kepada semua perkara atau urusan allati tahtalifu bihtilafi ta'birir ru'yah, yang berbeda sebab bedanya tafsir tentang mimpi, takbir ru'yah, tafsir mimpi. Dan ini saya singkat-singkat saja, percepat karena tafsir mimpi, cara pengambilan, cara menafsirkan mimpi. Ya kaitannya dengan tadi, tidak boleh kita berpuasa berdasarkan orang yang bermimpi bertemu Rasulullah. Tidak boleh dijadikan dasar. Karena kenapa? Karena ya berbeda nanti ikhtilaf ya tafsir mimpi. Famin amsilati ta'biri bihasabil istiqaqi. Contoh dari pengambilan ya, salah satu contoh dari tafsir mimpi dengan bihasabil istiqaq, dengan akar perkataan, dasar kalimat, dasar perkataan itu. Contohnya anna rajulan ra'a annahu ya'kulu safar jalan. Sungguhnya ada orang laki-laki melihat bahwasanya dia sedang makan safar jalan. Safar jalan itu buah. Buah seperti pir itu. Faqala lahu, maka berkata lahu kepada rajul itu, al-mu'abbiru, siapa penafsir mimpi, tusafiru safaron aziman. Engkau berjalan kepada jalan yang agung. Jadi kalau ada, ini contoh, ada orang bermimpi sedang melihat, ada orang sedang melihat dia sedang makan buah safar jalan. Maka tafsir mimpinya, penafsir mimpi akan mengatakan tusafiru safaron aziman, engkau berjalan ke jalan yang agung, yang mulia. Kenapa ditafsirkan seperti itu? Li'anna awal juz'i safar jadi safar. Karena awal sisinya safar jalin itu, buah itu ya jalan. Jadi buah itu kalau di dalam mimpi ditafsirkan sebagai jalan. Itu maksudnya. Atau gimana maksudnya ya Allahu a'lam di sini. Ini ilmunya peramal-peramal. Waro'a, dan melihat akhor yang lain, anna rajulan a'tahu busna sausanin. Terus ada lagi yang bermimpi ada seorang laki-laki yang diberi ranting dari pohon yang berbunga, usna sausanin, pohon yang berbunga. Faqala, maka berkata mu'abbir, penafsir mimpi, nanti peramal mimpi itu, yusibuka minal mu'ti su'usanatin, yang kau akan mendapatkan keburukan di dalam tahun ini. Li'anna saw'a yadullu ala syuddah, karena keburukan itu adalah petunjuk atas syiddah ini sesuatu yang sangat mengerikan lah. Jadi kalau buruk ya sangat buruk, kalau sakit ya sangat sakit. Wasanatu ismun lil amit tamin, lil amit tamih. Dan tahun itu, sana itu ya adalah nama dari sempurnanya tahun. Nah, ini ilmu-ilmu peramal mimpi. Lagi ini ta'biru bihasabil istiqaqi lil alfadil arabiyyati innama huwa lil arabi. Akan tetapi tafsir mimpi itu, peramal-peramal mimpi itu harus menghitung akar perkataan itu ya menggunakan bahasa Arab. Jadi kesesuaian, kalau bahasa Arab ya harus diarabkan, harus dikaitkan dengan Arab, dengan pengertian-pengertian di Arab. Hanya seperti safar jalan. Nah, safar jalan ini kan dikaitkan dengan safar. Safar itu kan berjalan. Jadi berbahasa Arab. Wa ghairuhum, dan selain dari itu semua, innama yang guru ilal lafzi fi lughatihim, maka ya dilihat sesuai
sesuai dengan bahasanya. Itu ya, ini ilmu-ilmu tafsir mimpi. Waqad hukiyah, sungguh telah dikisahkan fi anna ru'ya di dalam bermimpi la i'tibara laha, yang tidak ada pembelajaran laha atas mimpi itu, fi itsbati hilali syahrin, di dalam penetapan hilal bulan minas syuhuri, dari bulan-bulan apanya yang tidak ada, apanya yang dikisahkan, hikayatun munasibatun, ya hikayah-hikayah yang berkaitan. Nah, ini ada kisah terkait dengan mimpi-mimpi tentang penetapan bulan. Hanya penetapan hilal yang yang dialamatkan, yang ditetapkan berdasarkan mimpi-mimpi ini. Wahiyah, adapun hikayah itu, wa balaghana anna syahra Syawalin, telah sampai kepada kami bulan Syawal. Sebentar, wa balaghana. Ya, wa balaghana, dan telah sampai kepada kami anna syahra Syawalin, bulan Syawal, sabata fi ba'di sinina, tetap di sebagian tahun, indal qadi bitarim, menurut pemerintah Tarim. Al-Qadi ini hakim ya, penetap hukum di Tarim. Oh, jadi seperti ini, pemerintah atau hakim di Tarim telah memutuskan tentang bulan Syawal. Fajtama as-sadatu ahlul baladi, fajtama, maka berkumpul as-sadatu ahlul baladi, siapa petinggi-petinggi ahlul balad, negeri di Tarim, li sholatil id, untuk melakukan sholat id, sholat Idul Fitri. Wa ta'akhkhara ba'dus sadati, wa ta'akhkhara, dan mengakhirkan ba'dus sadati, sebagian sadah, petinggi-petinggi, min ali Aidarus, dari keluarga Al-Idrus, ini di Tarim, an khuruji, dari ya keluarnya bulan Ramadan. Jadi ada kisah di Tarim itu pemerintah sedang memutuskan atau memberikan keputusan tentang bulan Syawal, tentang hari Idul Fitri, bulan Syawal ini. Lah sebagian ada dari Sadah, yang dari klan Al-Idrus, ya sini Ali Aidarus Al-Idrus, yang tidak sama, artinya menyelisih pendapatnya Al-Qadi ini. Fasara, maka pergi, atau ya pergi, al-khatib, siapa khatib, ila baitihi, ke rumahnya Al-Idrus ini. Wa sa'alahu an sababi ta'akhurihi, dan khatib ini bertanya kenapa kok tidak ikut sholat Idul Fitri, sedangkan yang lain sedang sholat Idul Fitri. Jadi Al-Idrus ditanyakan, kenapa anda ini tidak ikut sholat Idul Fitri? Akhirnya menjawab, faqala al-Habib, maka berkata siapa Habib? Habib ya dari klan Bani Al-Idrus ya, Al-Idrus. Apa kata Al-Idrus ini? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam barihata, aku sedang melihat Nabi tadi malam, atau bermimpi ya. Wa qultu, dan aku berkata lahu, kepada Nabi dalam mimpi itu, hadhihi lailatun min layali Syawalin, apakah ini malam adalah malam Syawal? Qala, menjawab siapa Nabi, la, tidak. Wa ana la uftiru hadzal yaum, maka saya tidak berhari raya hari ini. Jadi jawabannya Al-Idrus seperti itu. Ketika ditanya, faqala al-khatib lil Habib, maka berkata siapa khatib kepada Habib ini, anta ra'aitahu fil manami, engkau telah melihat di dalam mimpi, wa ana ra'aituhu fil yaqadati, dan saya itu melihat ya di dalam kesadaran, tidak sedang bermimpi.
Jadi Habib ini ditanyakan, kenapa engkau tidak berhari raya? Katanya tadi malam saya bermimpi Nabi, dan kata Nabi sekarang bukan hari raya. Nah, terus dibalas dengan khotib, ya Anda bermimpi melihat Nabi itu kan di dalam tidur. Saya bertemu dengan Nabi waktu terjaga, waktu sadar. Dan Nabi berkata kepada saya, wa qala li lailatu barihatu min layali Syawal. Malam tadi malam itu adalah malam Syawal. Ini balasannya khotib kepada Habib yang mengaku bertemu dengan Nabi. Wal yaumu hadza min ayami Syawal. Maka hari ini adalah hari Syawal, kata khotib ini. Faqala al-Habib, yang berkata siapa Habib tadi? Kaifa dzalik? Bagaimana bisa itu terjadi? Faqala al-Khatib, maka berkata siapa Khatib? Alam yabluka qauluhu sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bukankah telah sampai kepada engkau sabdanya Nabi tentang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi? Berpuasalah karena melihat, karena ru'yah, dan berhari rayalah karena ru'yah. Faqalah, maka Habib ini berkata, bala, iya. Balaghani dzalik, telah sampai kepadaku akan hal itu. Faqala al-Khatib, maka berkata siapa Khatib? Ru'yaka ru'ya manamin wa hadhihi ru'ya haqqin rawaha thiqatu anis thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takallama bihi fil yaqadati. Nah, kata Khatib, Anda ini melihat Nabi ya bermimpi. Kalau saya kan tidak. Karena saya langsung lihat hadisnya Nabi. Karena memang perintahnya dari Nabi itu kan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan berhari raya ketika kamu melihat hilal. Nah, sedangkan Habib ini tadi mau berhari raya kalau karena bertemu dengan Nabi, jadi kalah. Nah, terus kata Habib ini, faqala al-Habib, berkata siapa Habib dari Al-Idrus ini ya. Inda galik, ketika saat itu, jazakallahu anna khairan. Nah, semoga ya Allah membalas kebaikan. Kalamuhu sallallahu alaihi wasallam hakun, perkataanmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa kalamuka hakun, dan perkataanmu juga benar. Hatu tamroh wal ma. Hatu itu kira-kira seperti ini. Kemari, ini kurma dan air. Jadi pada saat itu Habib ini langsung makan, langsung minum, langsung berhari raya. Wa aftara wa kharaja wa shalla ma'ahumul id. Kemudian ia membatalkan puasanya dan sholat id. Hakadza kana ahlul i'tiraf wal insafi wal muttabi'una nafa'anallahu bil jami'i. Berapa? 20. Berapa? 10 menit. Ayo nih, saya percepat aja. Wa qad kana salafus shalih syadidul inqiyadi bi hukmil qudati fi itsbatil hilal. Ini juga ada kisah ya. Orang-orang salafus shalih yang meyakinkan tentang pengambilan hukum hilal, hukum penentuan bulan itu kepada pemerintah. Fi itsbatil hilal, di dalam penentuan hilal. Jadi ini cerita-cerita tentang salafus shalih yang mengikuti pemerintah lah atau hakim. Wa hukiya fi hadza hikayatun munasibatun, dan dikisahkan di dalam kisah ini yang berkaitan, wahiyah waqad sahibna syaikhana Sayyidah Ahmad Dahlan fi Makkah. Bahwa sungguhnya teman kami sedang membersamai Sayyid Ahmad Dahlan fi Makkah. Sayyid Ahmad Dahlan ini tidak tahu yang mana. Apakah Sayyid Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah atau yang dimaksud di sini Zaini Ahmad Dahlan? Karena ada dua yang terkenal ya. Ada Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Ada yang maksud Ahmad Dahlan sini Syekh Zaini Ahmad Dahlan. Kalau Syekh Zaini Ahmad Dahlan ini sanad keilmuan ulama Indonesia itu ya dari ini semua. Jadi Zaini Dahlan punya guru namanya Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki punya guru namanya Ibrahim Al-Baijuri. Ibrahim Al-Baijuri ini sanad-sanad ulama Indonesia, saya bacakan, saya masih hafal. Ibrahim Al-Baijuri ini punya guru namanya Abdullah Sanusi. Abdullah Sanusi punya guru namanya Abduddin Al-Liji.
Abduddin Aliji ini punya guru namanya, ini yang kalau yang dimaksud di sini Syekh Zaini Dahlan ya. Ini guru-gurunya ke atas. Abduddin Aliji punya guru namanya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Muhammad bin Umar Fakhrur Razi punya guru namanya Abdul Karim Asy'arasani. Abdul Karim Asy'arasani punya guru namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Imam Haromain. Imam Haromain punya guru namanya Abu Bakar Al-Bakilani. Abu Bakar Al-Bakilani punya guru namanya Abdullah Al-Bahili. Abdullah Al-Bahili itu punya guru namanya Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ari, pengarang Wujud Qidam Baqa itu. Abu Hasan Al-Asy'ari punya guru namanya Abu Ali. Abu Ali punya guru namanya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim punya guru namanya Abu Hudain Al-Allaf. Abu Hudain Al-Allaf punya guru namanya Ibrahim An-Nazam. Ibrahim An-Nazam punya guru namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu punya guru lagi namanya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok punya guru lagi namanya Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali punya guru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru langsung kepada Rasulullah. Ini sanad ilmuwan. Kalau yang dimaksud di sini adalah Syekh Zaini Dahlan. Itu guru-gurunya. Kalau murid-muridnya, Syekh Zaini Dahlan ini punya murid luar biasa dari Kalimantan. Dari Kalimantan Barat. Namanya Syekh Khotib dari Sambas. Syekh Khotib dari sekian muridnya punya murid bernama Ki Nawawi Bantan. Imam Nawawi, kita mengenalnya Ki Nawawi Al-Bantani. Banyak karangan-karangan kitabnya. Ki Nawawi Bantan punya murid namanya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas punya murid namanya, salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ke Hasyim Asy'ari ini dari sekian banyak muridnya, ada muridnya yang bernama Kiai Muhammad Ilyas Syarqawi dari Sumeneb. Alhamdulillah saya ditakdirkan beberapa tahun mondok di pesantrennya Kiai Muhammad Ilyas Syarqawi. Tapi waktu itu pengasuhnya sudah putranya yaitu Kiai Abdul Waris Ilyas. Jadi saya ditakdirkan alhamdulillah mondok di pondok yang sanad keilmuannya jelas sampai Rasulullah. Makanya saya hafal betul kalau ditanya sanad keilmuan. Jadi yang saya sampaikan, ajarkan di PPK di teman-teman dan juga di majelis-majelis itu yang saya dapat dari pondok. Jadi sanadnya sudah tidak perlu diragukan karena dalam hal agama sanad itu penting. Maka kata di Sahih Muslim itu al-isnadu minad din, sanad keilmuan itu bagian penting dari agama. Kalau belajar agama tidak jelas sanadnya, wa huwa syaikhus syaiton. Kita sama belajar kepada setan. Makanya banyak orang tersesat, salah pemahaman dalam agama karena sanadnya tidak jelas. Nah, jadi ini wallahu a'lam, saya tidak tahu dimaksud Ahmad Dahlan di sini apa Muhammadiyah apa Syekh Zaini Dahlan. Yang jelas ini kisahnya sekaligus terakhir ini. Kisahnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Fakana idza su'ila 'anil ahilla yaqulu. Jadi Sayyid Ahmad Dahlan waktu di Mekah ini pernah ditanya tentang hilal, maksudnya tentang kapan masuknya bulan Ramadan atau kapan waktunya bulan Syawal. Jawabannya, ma kullifna bihada, saya tidak berkuasa, artinya tidak mumpuni untuk menjawab itu. Wa nahnu makfiyuna bil qaimina fil wadha'ifi minal qudati wa ghairihim. Kami ini memasrahkan sepenuhnya, saya ini memasrahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kepada yang bertugas untuk penetapan hilal itu, untuk penetapan bulan. Ingkilalana, jika dikatakan bagi kami, sumu, berpuasalah kalian, sunnah kami berpuasa. Wa ingkilalana, dan jika dikatakan bagi kami, aftiru aftorna, berhari rayalah, ya maka kami berhari raya. Artinya di sini sekelas ulama seperti ini saja, ini tetap untuk penentuan Ramadan, penentuan Syawal itu tetap pasrah kepada pemerintah. Karena memang rata-rata pemerintah itu ya metodenya ru'yah ya. Nah ini kisahnya Ahmad Dahlan. Wahaka Sayyidil Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.